Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,43% ke harga 6.924. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan ada dua proyek besar 2-3 tahun terakhir ini. Dan saat ini secara pergerakan masih bergerak sideways. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 3.210. Bisa kita lihat di grafik, penurunan ini membuat MDKA saat ini kembali turun menuju support di sekitar 3.200. Jika kita perhatikan, harga 3.200 dalam beberapa bulan terakhir ini memang masih kuat menahan penurunan dari saham MDKA. Dan bisa kita perhatikan pada akhir Agustus, MDKA sempat naik di atas garis EMA 50, sempat mendekati 3.500 tapi gagal break dan mulai melemah kembali. Walaupun sempat naik di atas garis EMA 50, tapi jika kita perhatikan candle dalam beberapa hari itu menurut saya tidak oke. Jadi sebenarnya belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan cara tren jangka menengah pun sebenarnya trennya masih sideways. Dan jika kita lihat garis MACD pun saat ini masih bergerak turun. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa MDK ada dua proyek besar. Bisa kita lihat untuk 2-3 tahun ke depan ada dua proyek besar untuk MDKA, yaitu tambang tembaga bawah tanah di Banyuwangi dan tambang emas di Gorontalo. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan penurunan 5% lebih ini masih ada distribusi asing juga jika kita pantau satu minggu terakhir mulai keluar dari saham MDKA. Jadi walaupun ada proyek besar ini, tapi ingat ini 2-3 tahun ke depan. Tapi untuk teknik jangka pendek, MDKA cara tren masih sideways dan karena saat ini berada tepat di support 3.200 plus ada distribusi, harus dipantau terus. Apabila minggu depan break support ini plus terus ada distribusi, MDKA berpotensi untuk mulai downtrend lagi dan ada potensi kembali turun menuju support di sekitar 3.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba swing trade, bisa coba pantau MDKA. Apabila MDKA minggu depan masih kuat bertahan di atas 3.200, baru coba ikutan entry. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry karena ada potensi untuk mulai bergerak downtrend. Dan untuk MBMA, jika kita lihat ini salah satu anak usaha dari MDKA. Cara pergerakan jika kita lihat saat ini sebenarnya masih bergerak tren. Jadi saham MBMA belum lama IPO. Jika kita lihat pada pertengahan Juli baru keluar garis EMA 50. Sempat turun bawah garis EMA 50, tapi setelah berhasil break garis EMA 50, saham MBMA terus naik. Tapi jika kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 900, saham ini masih gagal. Sebelumnya juga pada awal IPO mencoba untuk menembus 900 juga masih gagal dan mulai melemah kembali. Jadi ini merupakan resisten kuat harga 900 ini, dan untuk support terdekat jika kita perhatikan ada di sekitar 815 sampai harga 800. Dan hari ini MBMA masih turun 2% lebih ke harga 830. Dan untuk broker summary bisa kita coba lihat asing 2 hari terakhir memang terlihat masuk akumulasi, tapi jumlahnya masih kecil jika kita bandingkan dengan distribusi 1 minggu terakhir ini. Dan untuk broker summary juga jika kita perhatikan ini masih ada distribusi besar. Jadi saham MBMA saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk melemah kembali menuju harga 800 sampai 815. Apabila teman-teman ingin coba enter, misalnya masih bisa coba tunggu di sekitar target harga ini. Apabila minggu depan mengetes target harga ini, saham MBMA masih bisa bertahan rebound, misalnya masih menarik untuk coba swing trade. Dengan target jangka pendek di sekitar 850 sampai 860 atau target lebih jauh di resisten kuatnya di harga 900. Dan apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah pada saat di bawah garis EMA 50, teman-teman masih bisa hold terus selama support di EMA 50 tidak dilewati. Dan support EMA 50 saat ini di sekitar 780. Dan untuk saham Saratoga, jika kita perhatikan saat ini juga masih sideways. Hari ini naik 0,6% ke harga 1675. Dan jika kita lihat saat ini masih bertahan di atas support EMA 50. Dan setelah berhasil break garis EMA 50, saham Saratoga masih sideways karena masih kesulitan untuk naik melewati harga 1700
Dan jika kita lihat di atasnya juga sebenarnya ada resisten minor di sekitar 1735. Dan untuk garis EMA 150 untuk saham Saratoga lumayan jauh di sekitar 1875. Dan jika kita perhatikan walaupun hari ini bergerak naik, tapi terlihat malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Saratoga. Dan untuk saham Saratoga, cara pergerakan menurut saya tetap harus hati-hati karena saat ini walaupun naik 0,6%, candlenya kurang oke, plus malah ada distribusi. Jadi apabila minggu depan ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50, untuk teman-teman sudah bersedia pada harga bawah, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal bertahan, saham Saratoga berpotensi untuk melemah kembali dan turun menuju support di sekitar 1600. Jadi selama minggu depan masih bisa bertahan, masih bisa hold. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50, saham Saratoga secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk lanjut naik kembali mengetes 1730 sampai 1800. Tapi karena hari Jumat ini malah ada distribusi, takutnya minggu depan malah lanjut turun di bawah garis EMA 50. Jadi apabila lanjut turun, sebaiknya keluar dari saham Saratoga ini. Dan untuk saham TBIG, jika kita lihat secara pergerakan atau secara teknikal saat ini lebih oke, karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk menembus garis EMA 150 di harga 2120, sampai saat ini masih gagal break. Jadi hari ini saham TBIG ditutup bertahan di 2100. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini mencoba untuk menembus garis EMA 150, gagal break, tapi selalu kuat bertahan di atas support EMA 50 saat ini sekitar 2040. Jadi sebelumnya jika kita lihat pada bulan Juni sempat break garis EMA 50, mencoba break garis EMA 150, ternyata gagal break, malah turun menembus support EMA 50. Tapi saat ini garis EMA 50 lumayan kuat sehingga secara tren masih sideways. Dan bisa kita perhatikan di sini beda dengan Saratoga dan MDKA, TBIG walaupun hari ini tidak naik, terlihat ada akumulasi dan asing juga 1 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham TBIG. Jadi secara tren saat ini memang belum oke karena belum berhasil break garis EMA 150, tapi karena secara tren sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low plus ada akumulasi, menurut saya TBIG masih layak untuk di hold. Dan apabila teman-teman belum sempat entry, menurut saya masih menarik untuk coba dipantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150 dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 2200. Walaupun di atas garis EMA 150 ada resisten minor di sekitar 2150, tapi apabila berhasil break maka TBIG saya lihat sudah mulai berpotensi uptrend dan menuju target di sekitar 2200. Jadi apabila minggu depan ternyata masih gagal break pun menurut saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar support EMA 50 sekitar 2040 sampai 2050 untuk entry-nya. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini, menurut saya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Jadi minimal selama masih kuat di atas harga 2000 yang saat ini merupakan support psikologisnya, TBIG masih bisa di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.